Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) buka suara soal jenis kelamin atau gender mantan atlet voli nasional Aprilia Manganang yang merupakan laki-laki. Dalam konferensi pers virtual Kamis sore, PBVSI mengakui semasa aktif menjadi atlet voli, Aprilia berada di tim putri yang sudah sesuai dengan dokumen dan hasil pemeriksaan dokter. PBVSI berjanji tidak menggugat hak medali yang menjadi prestasi Aprilia pada kompetisi Proliga. Sementara di level internasional, PBVSI akan berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Nasional atau NOC untuk berkomunikasi ke Federasi Asia. April ini waktu di SEA Games di Singapura itu yang menentukan bukan kita atau negara lain, tapi dari panitia SEA Games yang memeriksa. Jadi keabsahannya itu bukan dari kita, bukan dari NOC, bukan dari kita, tapi keabsahan dari panitia SEA Games. Sehingga kita yakin bahwa dia memang perempuan pada waktu itu. Yang menimpa Aprilia Manganang bukanlah kesengajaan, melainkan kelainan bawaan sejak lahir. Salah seorang prajurit TNI Angkatan Darat ini memiliki kelainan pada sistem reproduksi yang dalam terminologi kesehatan disebut hipospadia. Dilihat dari pemeriksaan urologi, ternyata bahwa Sersan Manganang lebih memiliki organ-organ jenis kelamin laki-laki, dan bahkan tidak ada organ-organ internal jenis kelamin wanita. Dari litbangkompas.com, berikut adalah sejumlah fakta tentang hipospadia. Pertama, hipospadia merupakan kelainan bawaan jenis kelamin dan kandung kemih sejak lahir. Kedua, penyebab pasti hipospadia pada kebanyakan bayi tidak dapat diketahui. Fakta ketiga, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya seperti saat sebelum kelahiran, sang ibu mengonsumsi hormon tertentu saat kehamilan. Dan fakta terakhir hipospadia ini dalam penanganannya adalah sebagian besar dengan pembedahan, perawatan hipospadia, tergantung jenis cacat yang dimiliki anak laki-laki tersebut. Usai dinyatakan sebagai laki-laki, kepada Kompas.com, Aprilia mengaku merasa sangat bahagia dan dapat segera menjalani operasi. Aprilia pun berterima kasih kepada semua dokter yang telah membantunya. Aprilia Manganang mengakui sudah menunggu hal ini selama 28 tahun dan bersyukur operasi dapat tercapai tahun ini. Aprilia telah menjalani operasi tahap pertama. Dalam waktu dekat, Sersan 2 TNI AD ini akan kembali dioperasi sebagai proses akhir. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, apa yang dialami Aprilia Manganang ini memang menjadi dilema ya. Kita patut berempati akan kondisinya, namun sebenarnya lebih fokus mengenai hipospadianya ini dan bagaimana kemudian dampak sosialnya terhadap pasien yang mengalami hipospadia, terlebih bagi penderitanya juga. Bukan untuk menyudutkan pihak manapun tentunya, namun pembahasan kita pagi ini untuk juga menjadi pengetahuan bersama terhadap kelainan yang bisa dibilang langka ini. Nah, sudah bergabung untuk berbincang dengan kita di Sapa Indonesia Akhir Pekan pagi ini secara daring. Ada Kepala Departemen Urologi FKUI, ada Dr. Irfan Wahyudi. Dok, selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, dan juga kita tersambung secara daring dengan seksolog klinis, ada Mbak Zoya Amirin. Mbak Zoya, pagi. Selamat pagi. Ya, saya ke Dr. Irfan terlebih dahulu, Dok. Fenomenanya cukup jarang terdengar ya, koreksi kalau saya salah di Indonesia. Tapi mau mendengar penjelasan dulu sebenarnya, Dok. Secara medis fenomena ini seperti apa sih dijelaskannya? Baik, ini kelainan bawaan lahir ya. Jadi ada proses pada saat di dalam kandungan, pembentukan dari saluran bagian luar dari berkemih laki-laki yang disebut dengan uretra itu tidak berada di ujung dari penis, dari glans penis. Kalau dibilang ini langka, ya itu relatif ya. Karena kalau untuk kelainan bawaan, ini termasuk kelainan yang cukup sering sebenarnya. Oke. Antara 1 dari 250 lah secara statistiknya, secara rata-rata di dunia seperti itu. Tapi kalau berbicara mungkin dibandingkan penyakit-penyakit misalnya diabetes mellitus atau hipertensi ya mungkin akan memang lebih rendah. Tetapi kalau untuk
kelas kelainan bawaan sebenarnya ini cukup sering. Kenapa jarang disebut? Karena mungkin sensitif ya, ini kan menyangkut masalah kelamin ya, alat kelamin. Jadi mungkin tidak banyak orang yang senang atau berbicara secara terbuka mengenai hal ini. Jadi bagus juga sih topik ini diangkat biar memberikan edukasi juga buat masyarakat. Iya, memberikan edukasi itu tentu tujuannya. Nah, Dok tadi disebutkan firm begitu ya, ini adalah kelainan di bagian alat kelamin. Tapi ini terjadinya hanya di laki-laki saja begitu? Nah, saya mungkin juga mau tarik ke belakang sedikit ya. Pembentukan kelamin ini sebenarnya faktornya banyak ya. Orang mungkin mengenal setelah kromosom yang menentukan jenis kelamin laki-laki. Laki-laki itu XY, perempuan itu XX. Padahal tidak sesimpel itu sebenarnya. Karena pembentukan sampai terbentuknya kelamin laki-laki itu tidak hanya kromosom. Ada faktor organ gonad istilahnya yang membentuk hormon. Kemudian hormonnya sendiri, reseptor hormonnya, termasuk juga otak dari seseorang ya, yang terpapar oleh hormon itu. Jadi tidak otomatis seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Tidak berarti kalau orang punya kromosom XY itu artinya laki-laki. Tidak berarti kromosom XX itu berarti perempuan. Jadi penentuan kelamin itu sebenarnya tidak sesederhana yang dipahami oleh secara umum. Nah itu dia Dok, kami juga melihatnya kan dari perspektif awam begitu. Nah tapi kalau dari ketika lahir bayi laki-laki ini, apa yang kemudian terlihat paling jelas di perbedaan alat kelamin begitu yang bisa mendeterminasi, oh oke, ini sepertinya mengalami hipospadia, oh yang ini tidak begitu. Kemudian harusnya atau bukan harusnya ya, idealnya ini ditanganinya ketika usia berapa? Ya kalau kelainan genitalis sebenarnya sih secara relatif mudah dilihat ya, kalau memang benar-benar dilihat. Karena kalau kita tahu kan lubang berkemih laki-laki itu memang letaknya di ujung. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau yang lokasinya tidak di ujung, itu pasti ada sesuatu kan, paling tidak. Kemudian ada juga kadang-kadang orang tua tuh ngamati kok anak saya ini seperti waktu habis lahir tuh sudah seperti disunat. Nah itu mungkin juga bisa menjadi salah satu pertanda hipospadi karena biasanya proporsi kulit penis pada hipospadi itu agak berbeda daripada anak yang normal. Nah untuk penanganannya Dok, apakah biasanya yang sejauh ini ditangani langsung ketika ketahuan, apa memang ini butuh waktu dulu untuk mengetahui oh ini pasien ini memiliki hipospadia atau tidak? Nah hipospadia ada gradasinya, ada yang ringan sampai yang berat. Jadi tidak semua juga harus cepat-cepat dilakukan koreksi karena tujuan kita sebenarnya yang paling utama adalah fungsi ya. Yang perlu koreksi terutama adalah yang secara fungsi itu kalau ereksi itu tidak lurus jadi seperti bengkok. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Selain yang kedua memang dengan posisi lubang yang tidak anatomis fungsional itu dia berkemihnya tidak normal. Jadi mungkin perlu buka lebih banyak atau mungkin harus duduk dan sebagainya, itu yang perlu ditangani. Biasanya waktu idealnya antara 6 sampai 18 bulan kalau untuk operasinya. Oke, saya coba bergeser dulu ke Mbak Zoya. Mbak Zoya, Anda melihatnya kalau secara baik seksolog ataupun dari segi psikologis begitu ya, bagaimana ini bisa bisa dihadapi oleh seorang pasien yang memiliki hipospadia, terlebih ini sudah berusia lebih dari misalkan 17 tahun? Saya sih melihatnya sulit ya buat seorang individu itu untuk berjuang mengenai identitas seksual gitu. Kenapa demikian? Karena ada kalau misalnya dari kecil kan tadi Dr. Irfan mengatakan bahwa sebaiknya sudah ditangani sejak sebelum sekitar 6 sampai 18 bulan gitu ya. Itu pada saat masih bayi gitu. Nah, itu aja kalau lagi memberikan seks edukasi gitu ya, seks edukasi kepada individu. Seks edukasi itu kan diberikan kurang lebih gitu ya pada saat anak ini mulai usia 3 tahun. Ya. Seks edukasi, salah satu bagian dari seks edukasi adalah tidak menamai kelamin itu dengan nama aneh-aneh gitu macam-macam atau nursery name. Itu supaya apa? Supaya seorang individu ya ini tanpa hipospadia itu ya, bahwa orang yang normal itu jangan sampai membuat kelaminnya itu merasa ada yang aneh. Nah, bayangkan
Ini pada orang yang hipospadia yang jelas-jelas pasti akan dicek lagi gitu ya. Mungkin dilema dari orang tuanya juga merasa apakah ada yang salah dengan kami gitu ya. Apakah atau yang salah memang anak ini dan sebagainya. Apalagi ini tidak dipahami dari mana sih sumbernya gitu ya. Nah, anak itu akan merasa pasti ketika ada sesuatu yang harus diperiksa lagi kelaminnya, atau perasaan-perasaan lain ini apakah sebuah konsep kelaki-lakian ataupun keperempuanan yang dimiliki oleh si individu ini gitu ya. Konsep apakah saya nih harusnya jadi laki-laki atau perempuan, ya tidak sesimpel bahwa oh kelamin saya terlihat seperti laki-laki atau kelamin saya terlihat seperti perempuan. Identitas seksualnya ini yang bisa jadi bermasalah gitu ya. Untuk memilih saya yakin itu adalah pekerjaan yang sangat berat sekali gitu ya. Konflik yang dialami bahwa apakah saya harus menjadi laki-laki dan menunjukkan peran saya sebagai laki-laki hanya karena hormon saya lebih banyak testosteron atau estrogen gitu. Dan apakah saya harus mengidentifikasikan diri saya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan yang agak tomboy. Itu kan konflik gitu ya. Jadi identitas seksual itu tidak semudah bahwa kelaminnya terlihat seperti apa, hormonnya bekerja seperti apa, tapi juga bagaimana konsep dirinya dia, kepercayaan dirinya dia, dan identitas seksualnya itu ditentukan seperjalanan hidup ini. Memang lebih mudah gitu kalau semuanya itu sudah ditentukan sejak lahir. Tapi untuk melihat kondisi bahwa ada yang salah nih dengan kelamin ini. Jadi kalau kata dokter itu robekannya itu yang menentukan bahwa dia harus seperti apa. Seks edukasi pada usia 3 sampai 5 tahun itu salah satunya adalah ayah kepada putranya untuk membantu bagaimana cara misalnya dia untuk kencing kalau anak laki-laki, mengarahkan kencingnya dan sebagainya. Dan pada beberapa gangguan hipospadia, saya koreksi saya jika salah ya dok ya, itu kan dia tidak bisa kencing secara lurus gitu kalau misalnya sebagai anak laki-laki, atau untuk mengarahkan. Itu juga udah menambah konflik. Nah bayangkan seperjalanan hidupnya sampai dia sudah dewasa, sudah mengidentifikasikan dirinya dengan gender laki-laki, itu sekarang harus berubah lagi. Berarti banyak sekali konflik yang dihadapi secara psikologis. Secara psikologis, konflik di dalam gitu ya? Iya, self-esteem-nya, kepercayaan dirinya dia, mengidentifikasikan diri sebagai laki-laki di dunia patriarki, plus mengidentifikasikan diri sebagai perempuan gitu di dunia patriarki ini relatif juga lebih kompleks kan gitu buat hidupnya dia. Belum lagi penghinaan dan segala macam, dan ini yang membuat banyak orang tidak mau mengakses kepada psikolog gitu atau seksolog gitu seperti saya. Kenapa? Ya malu seperti kata Dr. Irfan tadi. Dia nggak memproses ini aja sendiri udah susah gitu. Dia berkomunikasi dengan dokternya, mungkin orang tuanya, dan perasaan, ya feeling, cinta, seksualitas, ketertarikan itu kan mempengaruhi seluruh hidupnya dia gitu. Nah ini yang kadang-kadang yang menjadi sulit ya. Kalau saya senang juga ini karena diangkat, artinya orang mesti punya kemampuan berempati dan relatif lebih tidak menghakimi gitu. Bahwa kalau sampai seseorang berpindah gitu ya untuk merasa oh saya lebih nyaman menjadi perempuan, mengidentifikasikan diri saya sebagai perempuan dibandingkan sebagai laki-laki, berarti ada proses psikososial gitu yang terjadi pada diri individu ini. Mulai dari identifikasi dirinya dia tentang seksualitas, tentang rasa ketertarikan, tentang apa yang dia rasakan selama ini gitu ya. Padahal kalau misalnya menurut keterangan dari Kasat tadi kalau nggak salah, semua hormonnya dan sebagainya itu adalah lebih banyak laki-laki. Kan berarti perubahan-perubahan internalnya itu gitu bisa menimbulkan stres tersendiri. Untung dia kuat kayaknya gitu ya. Saya nggak tahu, nggak pernah konseling, tapi saya melihat oh dia sudah yakin sampai melakukan operasi. Tapi kalau kita lihat memang sudah firm kata Kasat juga, dan kita juga lihat tadi visual ini sudah dilakukan corrective surgery begitu kan, sudah firm untuk memilih kemudian laki-laki begitu. Nah, Anda melihatnya ke depannya pendampingan seperti apa sih secara psikologis yang harus juga diberikan atau treatment yang diberikan kepada pasien-pasien hipospadia, terutama kita ambil case-nya di Sarsan Manganang begitu. Ya, kalau saya melihatnya pendampingan yang paling penting adalah pendampingan psikologis gitu ya, tentang penentuan identitas seksual. Karena saya setuju kata Dr. Irfan tadi, itu sebenarnya adalah otak gitu, adalah bagaimana kita mempersepsi seksualitas kita. Gender itu nggak bisa semata-mata karena oh iya laki-laki suka warna ini atau warna itu gitu. Ketertarikan seksual itu kan bukan cuma bagaimana
rasa gairah aja, tapi juga tentang cinta gitu dan hati gitu, dan bagaimana persepsi dan konteksnya dia terhadap peran-peran gender dan seksualitas yang dia miliki. Jadi pendampingan ini relatif lama ya gitu, sampai dia benar-benar nyaman gitu dengan dirinya. Apakah ini akan sama dengan orang yang tidak mengalami hipospadia gitu dia? Traumanya sendiri juga sudah ada. Ada banyak sekali penelitian sudah membuktikan ada post traumatic stress disorder gitu pada penderita hipospadia, dan ini juga harus diwaspadai kan, jangan sampai setelah proses yang sekian lama dia stres gitu, atau misalnya menyakiti diri sendiri atau sampai terjadi bunuh diri dan sebagainya, kan itu yang kita tidak inginkan. Jadi proses pendampingan psikologis yang paling penting adalah bagaimana dia mengidentifikasikan diri dan seksualitasnya gitu ya, sampai nanti gitu. Ya, Dok, saya ke Dokter Irfan lagi. Dok, ini cara mengobatinya satu-satunya memang hanya corrective surgery ini dengan dilakukan operasi, atau memang ada treatment medis lainnya, Dok? Ya, kalau berbicara hipospadi, karena ini adalah kelainan anatomi ya, tindakannya adalah operatif ya, untuk mengkoreksi apa yang perlu kita koreksi. Tapi tadi seperti dikatakan bahwa ini kan kadang-kadang konteksnya lebih luas ya, karena akan ada dampak-dampak apakah dari sisi psikologis, kemudian juga mungkin pertanyaan nanti masalah untuk nanti menjalin hubungan dengan pasangan, kemudian untuk berkeluarga, punya anak dan sebagainya. Nah ini memang akan melibatkan lebih banyak spesialisasi. Kalau kami biasanya itu selain dari psikologi, nanti mungkin dari aspek masalah kesuburan dan sebagainya, itu nanti juga akan diobservasi lah. Kita akan membantu sebenarnya. Kita prinsipnya adalah mensupport hal-hal yang ingin diketahui oleh pasien, dan juga kita mencoba untuk mendukung sepenuhnya agar dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Oke, bagaimana kemudian seorang pasien hipospadia ini bisa bertindak di tengah masyarakat, dan juga kemudian nanti secara medis juga akan kami bahas bagaimana kemudian mengetahui adakah antisipasi tertentu bagi orang tua, bagi seorang ibu ini mengenai hipospadia. Jangan kemana-mana saudara, kami akan lanjutkan perbincangannya saat Sapa Indonesia akhir pekan kembali.